to Blue Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Dari Nabil Rp50.000. 2 pertandingan terakhir Austria pressingnya keren coach. Ya, betul. Bagus. Inilah membuktikan bahwa Rangnick itu pelatih bagus. Ya. Cuman pemainnya aja katro. Pemainnya pas-pasan. Tapi Enggak yang di MU maksud gue. oh, Sana arahnya. Kaget gua. Jadi bukan Rangnick yang jelek, tapi pemain MU yang katro. iya, Next Austria bakal ketemu lo ngeliat Belanda kan? Lo ngeliat Sabitzer bisa main kayak gitu, Wah, gila. Itu menarik tuh. Ya, menarik itu. Menarik. Itu tactical game. Iya. Tapi even kalaupun Belanda kalah masih lolos juga lah final third. Kemungkinan best besar third place. lolos. Oh, Iya. 4 sih aman. Iya. 4 harus Udah 4 aman. poin. Ya. Kalau ada coaching nggak afdol kalau kita nggak bahas Belanda dong. Iya, makanya, Kita bakal makanya. ketemu Itu udah Austria. bridging tadi. Langsung aja tim yang Gede susah sama dikalahin Belanda. di bawah asuhan Rangnick. Gimana nih? Gimana coach? Tadi kita baru sedikit bahas soal Belanda dan Australia. Ya, Preview. sehebat-hebatnya Austria tetap Austria. I mean, tolol aja kalau nggak menang lawan Austria. At least seri lah. Ya, Ngerti aman, nggak? aman. At least seri lo aman, tapi harusnya bisa menang. Come on, itu still Austria. Oke. Kita lihat. Cuman gue nggak begitu impress juga dengan Ronald Koeman. Nah, kenapa tuh? Ya, nggak ngerti orang pelatih tambah tua tambah kepala batu. Tapi dia makin tua, mukanya dari kecil begitu mulu awet. Ya, I mean nggak. Lu udah tahu Xavi Simons itu nggak perform. Yes. Kenapa lu nggak pasang Gakpo di belakang striker? Gakpo itu udah membuktikan di Liverpool juga sebagai nomor 10 lebih bagus. Ya. Dan transisinya juga bagus. Si Frimpong udah bener di kanan. Kirinya harusnya Malen. Oh iya, Malen. Iya. Malen, Depay, Frimpong sama Gakpo. Di tengah Reinders untuk gue buang aja, nggak ada guna juga Oh ya? itu. Nggak perform. Iya. Cuman gitu-gitu doang. Mending Gravenberch lu coba. Offense banget. Gravenberch di friendly match lawan Kanada, gila keren banget mainnya. Reinders 2 kali main, emang sebagus apa sih Gravenberch Reinders? sama siapa? Schouten. Apa? Sama Schouten atau sama Firman, salah satu lah. Iya. Cukup satu gelandang Ya at bertahan. least jangan merasa lu punya fix 11 pemain. Pemain cadangan itu harus diberi kesempatan biar pemain yang starter punya perasaan kalau gue main jelek gue bisa diganti. Gue main jelek gue. Reinders itu 2 kali main jelek. Kompetisinya ada ya. Iya. Nah ini yang gue nggak ngelihat dilakukan oleh Koeman. Xavi cuma main kayak apa itu? Lebih fokus ke rambutnya. Walaupun golin ya. Oh iya, itu offside belum kita bahas. Itu Gimana itu belum kita bahas offside. ya itu kalau menurut aturan sih offside. Ya kan? Iya. Banyak Cuman yang defend. pertanyaan kan adalah pada saat seandainya nggak Nah, ada ini. seandainya nggak ada Dumfries, apakah kiper itu akan dapat? Nggak juga. Makanya Luar jangkauan. di situ harusnya 50-50. Ya. Based on that harusnya disahkan ini gol. Ya. Kecuali Dumfries benar-benar mengganggu kiper. That's different. Kecuali dia diving terus nabrak Dumfries Iya. gitu. Nah, Atau tapi- view-nya nggak tertutup juga. Nih, di sini yang dipakai bukan aturan IFAB ternyata aktif atau inaktif ngeganggu kiper. Ternyata emang posisinya si Dumfries emang udah Tapi offside dia di nggak situ. terlibat. Nggak aktif. Nah, itu peraturan IFAB tuh coach yang soal Iya, iya. aktif atau inaktif. Ya, itu kan di sini nggak dibilang emang udah offside aja. Si on field decision wasitnya. Iya. Menurut dia tuh menghalangi atau Iya. infringement lah. Dumfries itu menurut dia terlibat Iya. dalam Iya. proses gol. Nah. Menghalangi atau apalah. Pokoknya dia ada di Dalam trajektori bola Iya, itu termasuk. iya. Tapi kalau lihat posisi kipernya nggak mengganggu sama, sekali. Iya, iya. Jadi kok lu bisa anulir gitu loh. Padahal si wasit on field gol dulu pertama diskusi sama Iya. hakim garis. Iya, iya. Lu kan dicek VAR. Iya, dicek yang VAR cepet butuh itu. waktu lama. Kalau lu butuh waktu lama artinya lu ragu kan. Harusnya lu menguntungkan tim yang menyerang. Tapi ya lu setuju kan ini offside? Ya kalau Iya, bilang kan offside sudah iya. Lu juga kan Mas? Itu udah bukan setuju atau enggak Iya, emang makanya. offside. Iya. Offside-nya Bukan offside. bukan wasit nggak benar kan wasit Inggris nih. Cuman kan kembali lagi ke aturannya seperti apa. Jelas kan ya? Iya. Kalau seandainya Dumfries mengganggu, dianulir oke. Karena dia nggak ganggu sama sekali gitu Iya. loh. Jadi untuk gua agak kocak dikasih offside. Coba Dumfries minggir aja gitu ya. Bergerak. Enggak tetap offside. Bergerak. Tetap offside. Kalau ke arah sana enggak dong. Tetap bergerak. Tetap Mas. offside. Tetap bergerak kan itu. Kalau Kalau dia ke depan baru Baru. offside.
Iya, maksudnya lu Itu Anda bergerak. Ya kan, jangan sampai inilah. Lu Kalau itu dalam kan sikon kayak gitu, lu nggak tahu kalau Xavi Simon akan lu syuting. terlalu kan? dekat sama kiper, masalahnya Yes, kan itu kan. itu. Ada kemungkinan Ada itu. mengganggu. Nah, kita sedikit bahas soal Saliba sama Conte. Yang Prancis kemarin cukup oke. Selebihnya Prancis gue bilang underperform, tapi untuk dua pemain itu cukup oke. Conte sama Saliba. Saliba oke, biasa lah. Kante yang luar biasa sih. Iya. Gila itu. Saliba gue belum biasa. Biasa Iya. aja. Ya Kante doang yang luar Iya, biasa. iya, Keren maksudnya banget. cukup standar lo main kayak gitu ya Saliba standar gitu. Cuman Kante gila, bukan cuman defense, bukan cuman cover area, tapi maju juga loh. Di mana-mana Dia nih, hitmapnya penetrate- liar banget. Iya kan dia penetrate berapa kali kan Iya. lah. Kok dia yang masuk sih ngambil posisinya Dembele gitu kan. Berapa kali yang harusnya masuk Dembele tapi yang masuk dia gitu. Iya. Jadi ya kita pikir ketika dia udah cabut ke Arab dia bakal hilang Drop, gitu. iya. Ternyata enggak, dia balik lagi ke sini paru-parunya masih 3 gitu. Iya, iya. Nah, Koci, gue sedikit penasaran soal ini kan Belanda juga dalam transisi dari The Rune Cup Miners Frenkie de Jong gitu kan ya. Oh, ya. Ke sekarang si Sebenarnya nggak transisi, mereka cedera. ya dengan yang baru nih sekarang si Firman Schouten sama Ya, jadi emang nggak ada pilihan lain. Nah, lu ngeliatin tiga ini gimana yang baru? Nggak, tiga-tiga nggak boleh main bareng. Karena kualitasnya sama. Mirip, gaya mainnya juga Iya. mirip. Nah, bahwa dia taruh Xavi Simon di belakang 10, dia cadengin Firman, that's okay. Kasih satu kesempatan. Nah, flop lagi kan. Ya. Nah, pada saat itu terjadi, lu pemain lu udah 2 kali nggak main bagus, lu harus ganti. Karena lu punya. Ya, tadi yang kita bahas. Iya. Nah, itu adalah Gakpo. Nah, Reinders juga gue bilang sih biasa. Gini, Reinders itu starter di Serie A. Ya. Gravenberch lumayan ada jam terbang di Liverpool. IPL dan dia sering main bagus terutama akhir-akhir ini dan juga di timnas. Kenapa lu nggak kasih dia kesempatan? Reinders untuk gue sih ya biasa aja, nggak jelek nggak bagus tapi nggak ada nilai tambah gitu loh. Nah, Gravenberch jauh lebih, gue bilang bukan berarti dia akan main bagus ya, Ya. tapi at least kasih kesempatan biar pemain yang di bench ini tetap termotivasi. Oke. Apakah Sebagai Abner- pelatih lo harus lakukan itu. Nah. Sama kayak Depay. Weghorst di interview bilang, gue tambah lama tambah deket sebagai starter. He's right. Karena dia itu sering cetak gol di timnas. Sebagai subs ya. Ya. Subs. Menit bermain dikit. Dikit. Nah kalau Depay kayak gini lagi ya pasang Weghorst lah. Biar Depay sama Simon sadar, oh ternyata gue nggak aman? aman juga. Ya. Nggak boleh ada yang aman. Di timnas itu tidak boleh ada pemain yang aman. Ya. Walaupun materi pemainnya juga Gue 5 pilihannya- tahun pelatih timnas. Nah. I've done this before. Ada nggak yang lu pernah jagoan gitu, dia ngerasa aman, akhirnya lu depak? Gak ada yang jago. Yang jago gue bukan pemain. Ngeri. Nah, apakah Abdul bisa ngebaca tadi pikiran coach Jailani soal sama line up Andri dari tapi. Belanda? Jailani sama Andri tapi untouchable. Kita lihat Blar, line up dari Jelani Belanda menghadapi sama Austria. Andri. Karena main bagus terus. Ini dia line up-nya Belanda. Ini malah Abdul bilang Zirkzee yang bakal starter. Sih. Jadi saya sakit Brar kemarin Kan, gak baca Brar, gak update Brar. lagi lo. Lu baca terlalu banyak media mainstream lo. Depannya di belakangnya lagi. Enggak. Ya bisa juga sih. Kayaknya mendingan si Simons nggak main tapi si Gakpo ke situ, Malen ke kiri itu lebih Ini masih bisa. Tapi nggak Sirikse. Tapi Weghorst yang main. mantul. Ya. Weghorst, Depay di belakangnya, Gakpo kiri, Frimpong kanan, Gravenberch sama Firman. Intinya Xavi Gue lebih Simons. suka Firman daripada Schouten. Apa kelebihannya? Lebih flare-nya lebih punya, lebih stylish. Iya. Karena gue lumayan sering nonton dua pemain ini. Tapi Reinders jelas big no ya. Bukan big no, dia itu merasa dirinya udah aman. Karena di media sebelum ini turnamen mulai, iya. Reinders Iya. Diong, depan Koop Miners, Iya. tiba-tiba Diong sama Koop Miners gak bisa main. Dan seolah-olah dia gak bisa. Lu udah 2 kali kasih kesempatan, lu gak bagus diganti. Kalau lini belakang kayaknya nggak ada perubahan banyak ya udah kayak begini ya. Iya. Nggak ada. Aman di belakang aman kan? Belanda sama itu. Ya pas itu aja kan, bola mati aja kan yang Polandia. Set piece defend di set piece ya. Masalahnya. Kalau Austria ya nggak banyak berubah kali ya. Tapi Baumgartner gue harus akuin sih bagus nih orang. Bagus Iya emang, Baumgartner sama si ini lah. Natovic udah tua juga. Sabitzer yang bagus banget mainnya. Gila. Leimer juga bagus. Trauner cedera juga nggak bisa latihan. Sabitzer ya, I mean please deh, sebagus-bagusnya Austria tetap Masa Belanda. bagus level Austria.
Tapi mereka tuh konsisten sih. Austria tuh mainnya 90 menit gitu terus tuh. Pressingnya Iya, terus. Prancis kesulitan. Prancis Iya, kesulitan. Prancis Gol bunuh tuh, gol bunuh diri dari Weber. Iya. Belum ada yang bikin gol Prancis. Jadi menurut kalian menghadapi Austria ya game yang sulit mungkin bagi Belanda, cuman Sulit, nggak gampang. Cuma menang-menang aja. Cuman harusnya bisa menang. Mas Arya juga ya. Iya. Kalau Nesa Ya, gua yakin nunggu Belanda ada menang perubahan atau sih. Austria justru. Belanda aja ikut coaching kan timnas pusat. Oh iya timnas pusat. Gitu Nes. Ini ada 100 ribu rupiah lagi dari Jaka. Katanya gini, satu tim yang harus main di final siapa? Selain Prancis apa Coach? Kalau lihat sekarang ya, yang paling layak masuk Spanyol. final itu Spanyol, Yes. Jerman. Oh, Jerman juga ya? Sayang ketemu di quarter. Aduh. Tapi ya seperti Aryo bilang, kemungkinan mereka ketemu di Early. quarter. Jadi satunya buat Belanda. Hey. Terus ada lagi Jani 100 ribu rupiah. Halo semuanya, maaf telat gabung di live. Nggak apa-apa, besok Nggak apa-apa. telat lagi aja. Biar nyawer lagi. Thank you, Ini Jani. Domba, Thank ini you. Domba juga ini? sejati. Dia Udah. Dan jangan lupa dong besok kalau mau nonton Belanda Austria terus Prancis Polandia nonton live reaction juga sekalian. Besok kita tayang jam 10 malam ya. Ya. Tapi bukan di Jebret Media, ingat di Di Super TV. Soccer. Super Soccer Soccer TV. YouTube. Wah, kalau gitu gampang kita kalahkan. Kita Ayo, berkompetisi kita beradu dengan Koci besok ya, banyak-banyakan mana ya berkompetisi. Koci soal kompetisi kita, lu di awal tuh udah bilang juga bahwa ya ini Euro yang Piala Eropa yang buat lu mengecewakan gitu secara kualitas. Ya. Tapi ada nggak sih di luar tim-tim unggulan yang lu lihat bahwa ini kayaknya menarik nih untuk dilihat gitu, yang kayak orang bilangnya kuda hitam lah, mengejutkan lah. Dari pantauan lu sejauh ini? Ada. Gak ada. Yang tadi lu bilang tim-tim yang semenjana itu udah mulai Iya. naik. Nah itu tuh Ya, apa? gue nonton semua juga. Lu nonton semua juga? Ya, nggak ada yang Iya. benar-benar gue bilang, wah ini eventually bisa memberi kejutan. Yang gue harapkan itu sebenarnya tim kayak Albania, Hungaria, Hungaria sih. ya, Hungaria, Albania yang gue harap. Tapi main kayak gini. Ya, mereka kebetulan aja kemarin dapat gol. I Momentum. mean, ya. Diserang habis sama Scotland loh, sama McTominay. Karena mereka kebuka banget, pengen gol Iya. banget kan. Iya. Scotland emang katro sih. Asli ini tim hancur-hancuran. Mendingan Norway yang lolos kan. Jauh. Iya bener. Iya. Mending Norway. Scotland di kualifikasi Scotland- bagus banget tapi begitu Di kemarin. 5 pertandingan pertama doang. Iya. 5 pertandingan Parah pertama Scotland. menang Bener 5-5-nya. Habis itu 1 kali menang dalam 9 pertandingan. Striker Luce Adams gimana Ini ceritanya? Main kayak apa Scotland kayak begini? Asli tarkam habis loh. Kalau ada Norway Kayak- mungkin Haaland, Odegaard mungkin lain cerita kali ya. Iya, Ada Norway. kayak masih di Euro Atau 9. Sweden lah. Kayak masih Itu di kan Euro. grupnya sama itu, Mainnya Scotland kayak sama masih Norway. di ini Euro 92 tuh enggak dia? Iya. Iya. Gaya mainnya masih gitu aja gitu. Yugoslavia juga. Sweden bisa nggak lolos loh. Sweden segrup sama apa kualifikasi gue lupa tuh. Sweden kalah di Norway tuh kalah sama playoff ya? Scotland. Yuk. Anggota UEFA ada berapa? 60. Nggak sampai. Enggak. 58, 56? Iya, heeh. Sekarang nambah jadi ya 58 59 ya. Sekitar itu kan. Tadinya 53 kan Hah? mereka tuh. Tapi- Hampir setengahnya ikut Euro. Iya. Berarti Kan nggak prestisius gila. banget ya? Kan gila itu. Sekarang Iya. Kan sarap itu. 24. Ibarat FIFA anggota 240-an, Dari 53. 190, 120-nya ikut. 120 ikut kan gila. Artinya ya tim-tim yang nggak layak ikut. Iya, ya ini katanya sih kemerataan lah gitu kan. Alah, Semua tim bullshit lah, it's all about money lah. TV rights. Iya, Iya. kan seenggaknya negara kecil itu juga lu beli, ngerti nggak? Tapi Kepulauan Faru tetap nggak ikut-ikut juga. Kan tambah panjang. Malta, Luxembourg tetap aja enggak. Nah, lu bilang Norway, Sweden aja nggak ikut? Iya, Sweden kan langganan juga kan? Iya. Makanya. Ya, Makanya, tapi ini ya ke- harapan UEFA tuh ya kayak ngelihat Rumania menang. Iya. Kayak ngelihat si Albania sekali menang bisa dibantai. Albania bisa ngegolin. Iya. Ya itu kan mereka seneng. Iya. Tim-tim itu bisa ngerasain juga Euro gitu ya. Gue juga pemerhati berharap gitu. tim kecil ada yang bangkit. Tapi kalau lu tanya siapa, I really don't know. Nah, sekarang pemain. Karena kita nggak bisa ngelihat mereka konsisten di 2 pertandingan. Iya, ada. Yang konsisten di 2 pertandingan Betul. gue bilang Austria. Iya. Itu yang lumayan. Itu bukan tim kecil kali. Austria selalu ikut lah. Iya. Austria, Swiss itu selalu ikut. 2008, Itu bukan Austria, 2008 itu tuan tim rumah. menengah lah, bukan tim kecil lah. Biasa aja sih, tapi sebetulnya maksudnya bukan tim bagus. Sama lah. Swiss satu level nggak sama Swiss? Selevel gue bilang. Bagusan Swiss. Enggak, gue bilang selevel. Kalau di atas kertas ya. Tapi maksudnya dari 2 pertandingan, gue ngeliat tim yang cukup konsisten, yang di luar tim besar,
Ya Austria sih menurut gue ya. Yang Ya, tadinya Austria sama Swiss lah. ya Swiss juga lumayan lah. Swiss bagus. Tadinya gue pikir Hungaria bakal kayak gitu. Rumania pertandingan pertama oke, kedua jabluk. Jerman Jabluk kayak Apa, gitu. Mas? Apa, Mas? Jabluk. Jerman What is kemarin that? keteteran lawan Swiss. Slovak di pertandingan pertama bagus, pertandingan kedua kayak gitu. Iya. Ya maksudnya lu nggak bisa ngelihat konsistensi. Sementara kan di turnamen gini kan ya yang lo butuh konsistensi. Nah gue nggak ngelihat kejutan-kejutan itu ditunjukin dalam skema yang cukup panjang gitu. Cuma satu pertandingan mengejutkan gitu. Kalau Yunani kan terus Dia ya kecil kayak tapi- tapi kan tetap aja Langkah. di setiap pertandingannya begitu. Iya, iya, Ini 2004 ya? Iya 2004. Nah gue nggak ngelihat sih. Nah, nggak cuma tim kecil kan yang mengecewakan, juga Islandia tim tuh besar sempet pun ngabutin. juga Prancis Mas bisa kayak begitu. Tim yang beberapa tim Iya. diunggulkan lah gitu Prancis. Apa sih Mas yang lu lihat nih dua game awal kemarin sebelum kita bakal live reaction besok? Apa Prancis salahnya sih? Terlalu rely sama Mbappe kah? Abis ini Koci. Kalau di pertandingan kedua, kalau gue sih ngelihat kemarin mereka nge-create chance banyak, nge-create chance-nya banyak si Perancis ya. Maksudnya berapa kali si Griezmann nyoba nembak, terus siapa lagi tuh yang kemarin tuh Griezmann Nggak banyak ada, Di tapi awal- nggak di banyak. awal Di babak kedua terutama. babak kedua awal 20 menit pertama awal tuh nyerang terus kan Perancis teng. Pas sama Belanda. Iya. Si Enggak Griezmann dari pojok dari samping berapa kali. Justru gue bilang pas di babak kedua sedikit lebih banyak. Gue liat Belanda sih. Tapi nggak, bukan kalau lu tanya siapa ya, kembali lagi terbukti Deschamps itu pelatih miskin taktik. Nah ya kalau Belanda kan alasannya jelas tuh kan, lini tengah utamanya pada cedera semua. Ini tim 3 baru. Nah kalau Prancis kan justru makin kuat tadi Kante cedera, sekarang bisa Enggak. main lagi. Apa salahnya? Gini, Kante, ini Rabiot. Griezmann sama Rabiot umurnya bertambah juga. 3-2 ya. Jadi kalau gue bilang udah nggak di peaknya lagi, bahwa Kante bisa main di Liga Gurun Pasir tetap bisa perform, emang ini pemain berkualitas. Jadi untuk gue memang permainan ini kan tergantung pemain tengah Prancis, Yes. tergantung performa Griezmann sama Rabiot drop abis. Itulah membuat mereka nggak begitu perform. Sama Dembele sih kurang perform. Dembele ya? Dembele nggak perform sama Iya, sekali. sama sekali. Di Piala Dunia kemarin kalau lo lihat timnya kan belakang ya mirip lah ya, hampir Dan di sama. PSG lu pikir Siapa tuh? Dembele, Castro Iya. juga. Katro juga. Maksudnya kalau kita bandingin mereka di final Piala Dunia kemarin gitu. Materinya kan mirip sebetulnya kan. Perubahannya di mana sih? Kayaknya nggak ada deh. Kan tetap Rabiot, tetap Iya, Kante, iya. tetap si Griezmann. Giroud ya starternya Giroud bedanya mungkin itu. Si Kolomuani sama si Thuram gantian. Maksudnya materinya kan tetap sama gitu. Cuman ya di Piala Dunia di sisi kanan ya itu bisa banyak kasih tekanan gitu. Sementara kemarin makanya gue bilang Kante aja sampai harus bantuin nyerang gitu karena Dembele Iya. sama sekali Iya. nggak perform. Dembele gitu. bener-bener Ya, kayak flop. gitu. Dari sisi kiri ya Thuram banyak dapat bola 1-2 sama Griezmann masih bisa gitu loh untuk ngasih serangan ke dalam kotak penalti gitu. Tapi di kanan sama sekali mati gitu. Mungkin Tapi ya Thuram juga, Thuram. ya Gitu-gitu memperlambat aja. permainan gitu. Lo harusnya dapat bola, lo masuk gitu, dia balikin lagi gitu. Jadi ngedelay gitu. Sayangnya Lebih flop Prancis apa Inggris jauh ini? Nggak ada yang ngalahin Inggris. Itu poin gua. Gitu Nes. Oke, ini ada Alwi Rp75.000. Katanya gini, Spanyol dulu main kayak Barca, sekarang lebih kayak Madrid. Bebas itu Ya, pendapat bebas. Alwi Sukron. Itu gue bilang antara Barca dan Madrid di ada tengah-tengahnya. tiki-takanya ada, Iya. direct-nya juga Iya, ada. iya. Jadi antara Barca dan Madrid. Saweran ada lagi, Brar? Nggak ada ya? Oke. Oke. Dan ternyata bukan cuma banyak gol doang yang dianulir sama VAR ya. Ini terakhir fakta dari gue karena sejauh ini juga nggak kalah banyak yang namanya gol bunuh diri. On goal, iya. Iya, sampai sekarang ini udah jumlahnya 6 gol bunuh diri ya yang dicetak sama Rudiger Jerman lawan Scotland. Top scorer Terus deh. Wober lawan Prancis, Robin Ranak Ceko lawan Portugal, terus Giasula Albanias. Benar ya Mas? Albania. Albania lawan Kroasia, terus Calafiori Italia lawan Spanyol. Nah terakhir yang tadi Coach namain golnya kebab, gol kebab sama Turki Akaidin pas lawan Portugal. Nggak, tapi yang keren golnya itu sih Mudryk. Rudiger. Oh iya. Itu keren banget itu. Tapi fakta sedikit juga, ini kan tadi 6 gol total ya. Ya, Waktu di hajatan Eropa terakhir, fase grup 8 on goal, total 11 on goal. Jadi masih banyakan hajatan Eropa terakhir. tapi ini kan belum selesai. Belum selesai, kita lihat bakal lebih banyak tapi apa enggak. blundernya nggak dihitung. Itu Iya. kan praktis blunder on goal juga itu. Makanya.
Gitu, Nes. Oke deh, nggak kerasa udah sejam ya, Ali. Iya. Kita nemenin kalian semua. Terima kasih untuk semua yang udah nonton DPI, yang Yes. udah nyawer juga makasih. Oh. Terus kita sampai ketemu lagi besok ya di Iya. YouTube-nya Super Soccer. Ada live reaction 2 pertandingan langsung, Belanda Austria dan Prancis Polandia. Mulai jam 10 malam. Iya. Ingat sekali lagi bukan di YouTube-nya Jebret Media tapi di YouTube-nya Super Soccer. Terima kasih untuk Awi dan Sarimande. Salah udah gak ya? Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Halo Jebretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.